Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita nyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita masuk dalam doa. Oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Dan karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan sebelum kami melangkah lebih jauh dalam persekutuan doa malam ini. Sucikan layakan kami Tuhan, dan kami serahkan persekutuan doa ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang ikut di dalam persekutuan doa ini, supaya kami sungguh-sungguh menyediakan hati kami untuk berdoa bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dari KPPK nomor 295. Ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Mari kita siap hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Topik kita pada malam hari ini adalah jangan jemu, yang diambil dari Galatia 6 ayat 9 dan juga 2 Tesalonika 3 ayat 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami mulai mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Galatia 6 ayat 9.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 2 Tesalonika 3:13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan nasihat agar jangan jemu-jemu berbuat baik selagi ada kesempatan kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Jangan jemu berarti jangan kehilangan semangat untuk berbuat baik. Jangan menjadi lelah, tawar hati, menyerah, berasa kehabisan dan hilang semangat. Berbuat baik adalah respon kita atas keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan. Perbuatan baik kita bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka sewajarnya kita berbuat baik. Berbuat baik adalah buah atau hasil dari keselamatan yang sudah kita terima. Kita diciptakan, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Itu yang dikatakan dalam Efesus. Mengapa orang jemu berbuat baik? Seseorang bisa memulai sesuatu dengan baik, namun kemudian di tengah jalan mereka bisa menyerah. Kenapa sampai menyerah dan mereka hanya menjadi jemu untuk berbuat baik? Karena apa? Karena kecewa, putus asa, dan tidak mendapat respon dari orang yang menjadi objek perbuatan baik kita, atau hasil yang jauh dari hal yang kita harapkan. Orang bisa jadi jemu berbuat baik karena apa? Bosan atau hati telah menjadi dingin. Perbuatan baik yang dilakukan hanya sebagai rutinitas tanpa hati yang mengasihi. Itu sebabnya membuat dia hanya menjadi jemu. Karena yang dia lakukan bukan karena lahir dari hati yang mengasihi, tapi hanya rutinitas. Belum lagi karena orang lain berprasangka buruk terhadap perbuatan baik kita, dan kita merasa perbuatan baik kita dilupakan oleh orang tersebut. Semuanya bisa membuat kita berhenti dan menyerah untuk berbuat baik. Tapi kembali lagi kita lihat, Paulus mengingatkan bahwa kita tidak boleh jemu dan kesal untuk berbuat baik. Jemu berbuat baik juga karena hatinya berubah. Ternyata terjemahan bahasa Yunani ayat ini berbunyi demikian. Janganlah kamu kehilangan hati untuk berbuat baik. Hal ini menekankan bahwa kebaikan kita lahir dari hati. Hati yang telah dipenuhi, telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak mengharapkan balasan atas kebaikan tersebut. Janganlah kamu kehilangan hati untuk berbuat baik. Hal ini tekankan balik kebaikan kita lahir dari hati. Hati yang telah diperbarui oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak mengharapkan balasan atas kebaikan tersebut. Nah, inilah motivasi yang benar. Ketulusan hati berbuat baik tanpa menuntut balasan. Kalau kita berbuat baik hanya sekedar untuk mendapat balasan dari kebaikan, membalas kebaikan, sekedar untuk membalas kebaikan orang lain, atau dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama, firman Tuhan katakan, apalah artinya? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Dan jangan pula kita berbuat baik karena ada motivasi yang tidak benar. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Berbuat benar kepada setiap orang, bukan hanya pada orang yang baik kepada kita, tapi kita harus berbuat baik dan benar kepada semua orang, termasuk orang yang membenci kita. Kita mengasihi mereka. Dan jangan pula kita berbuat baik karena ada motivasi yang tidak benar, atau ada motivasi yang terselubung. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita supaya kita menunjukkan Kristus melalui perilaku kita. Berbuat baik adalah ciri hidup orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Orang yang merasa bahwa ia pernah tersesat dan melarikan diri dari Tuhan.
orang yang tidak layak untuk diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan menerima kita. Tuhan mengampuni kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Memang orang bisa kehilangan hati karena tidak melihat buah dari pemberiannya atau karena dikecewakan dan dikhianati. Di dalam konteks Galatia, menjadi jemu atau tidak antusias lagi dalam berbuat baik disebabkan perselisihan yang muncul karena asumsi atau prasangka negatif. Wajar jika kita menolong orang bisa kecewa, tetapi ingat, Tuhan mau kita tetap berbuat baik dalam pemberian dan persembahan kasih untuk menolong sesama. Perbuatan baik bisa menjadi begitu biasa dan rutin dilakukan sehingga terkadang tidak lagi punya hati saat melakukannya. Tidak ada lagi kasih yang bergelora. Kasih sudah menjadi dingin. Janganlah sampai ini terjadi pada diri kita. Gelorakan kembali kasih kita dengan selalu mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan biarlah kita juga menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Apa yang dilakukan dan diberikan mungkin sederhana, tapi benih yang baik yang kita tabur dalam ketaatan dan kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Berbuat baik menjadi hal penting yang berbuat baik menjadi hal penting kita lakukan. Walau kita menerima tindakan yang kurang menyenangkan hati kita, tapi teruslah berbuat baik. Jadi tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik pada orang lain. Sebab pada saatnya kita akan menuai. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Benih yang baik yang kita tabur dalam ketaatan dan kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan yang kita perbuat akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kita memang perlu berhati-hati dan lebih cermat dalam memberi pertolongan. Kita perlu berusaha untuk tahu siapa sebenarnya yang hendak kita tolong. Tapi sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Mother Teresa pernah berkata, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Mari kita camkan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi janganlah jemu berbuat baik. Lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali agar kami tidak jemu dalam kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Walaupun hasilnya kami alami sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kami tahu Engkau tetap ingin kami melakukannya. Karena kami yakin apa yang kami tabur kebaikan, kami juga akan menuai. Kemanapun kami pergi, kami akan menikmati apa yang sudah kami tabur. Biarlah lewat perbuatan kami, orang boleh melihat Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, biar kita boleh belajar melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan memasuki pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin kita sampai hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pemimpin dan menyertai setiap kami sampai hari ini Tuhan.
Dan kami ada hanya karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan semata-mata buat kami. Ajar kami selalu mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami, biar Tuhan menyucikan dan melayakkan setiap kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebaktian umum minggu ini. Kita doakan untuk semua penata layan, juga peralatan yang dipakai, keamanan, juga hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong doakan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan pakai, Tuhan urapi. Kita juga berdoa untuk persekutuan doa setiap Jumat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kebaktian minggu ini. Tuhan berkati setiap kami yang melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga setiap penata layan. Berkati setiap kami dalam persiapan-persiapan ini, supaya kami boleh diberikan urapan kuasa yang daripada Tuhan. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir, ya mereka boleh sungguh-sungguh dengan hati mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh menghadap Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Berkati untuk peralatan dipakai, juga keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami serahkan juga untuk persekutuan doa kami setiap Jumat ini Tuhan. Kami serahkan biar Tuhan pakai setiap kami untuk boleh menjadi berkat di dalam doa-doa kami ini. Kami bisa sehati dan kami bisa menikmati persekutuan doa ini bersama-sama, sehingga persekutuan doa ini boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Doakan juga untuk keluarga kami, biarlah kami boleh diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Doakan saya yang beberapa waktu ini agak kurang sehat, biar Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang baik. Demikian juga dengan keluarga kami, untuk anak-anak kami juga diberi kekuatan kesehatan. Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan untuk keluarga hamba-Mu ini, biar kami boleh diberi kekuatan kesehatan, khususnya untuk hamba-Mu yang beberapa waktu ini kurang sehat. Biar Tuhan sembuhkan, pulihkan secara tuntas, sehingga hamba-Mu bisa melayani dengan baik. Tuhan juga berkati persiapan-persiapan pelayanan untuk minggu ini, supaya hamba-Mu boleh diberikan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan keluar masuk kami, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Berkati juga anak-anak kami dalam usaha pekerjaan mereka, untuk masa depan mereka tetap punya hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan curahkan berkat. Setiap hal yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan, Tuhan yang atur, Tuhan pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa sama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk usaha pekerjaan mereka, untuk kerohanian mereka, kesehatan, keluarga, dan kita juga doakan khusus untuk para lansia kita ya, supaya mereka boleh tetap diberikan hati yang penuh sukacita, mereka boleh diberi hati yang terus dekat dengan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat buat gereja Tuhan, buat kehidupan keluarga mereka juga, dan juga buat banyak hal. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Berikan mereka kekuatan kesehatan, berkati usaha pekerjaan mereka, lindungi, jagai Tuhan kehidupan keluarga mereka masing-masing, dan kerohanian mereka juga. Mereka boleh terus taat, setia, dan sungguh-sungguh mereka boleh mengikutsertakan Tuhan di dalam segala hal yang mereka hadapi, baik dalam pergumulan-pergumulan maupun di dalam segala hal. Kami serahkan Tuhan untuk para lansia kami juga. Biarlah Tuhan terus memelihara kesehatan mereka, berikan mereka sukacita, berikan mereka hati yang damai, sukacita, dan mereka boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat buat gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat keluarga mereka sendiri, dan juga buat semua yang dibutuhkan
biar mereka sungguh bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami serahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu ini, biar Tuhan yang pelihara kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita doakan supaya sisa pemerintahan ini boleh diselesaikan dengan baik, dan kita juga doakan untuk pemilu yang sudah semakin dekat. Kita doakan di tahun-tahun politik ini supaya keamanan negara kita bisa tetap kondusif dan semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan pilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk sisa pemerintah Pak Jokowi, biar mereka bisa menyelesaikan pemerintahan ini dengan baik Tuhan, sampai pada waktunya. Dan juga orang yang akan menggantikan, biar orang yang sungguh-sungguh bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi. Berdoa untuk tahun-tahun politik ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh semua bisa dilalui dengan baik. Kondisi keamanan negara kami boleh tetap kondusif, aparat-aparat bisa menjaga dengan baik Tuhan, sehingga pemilu bisa berjalan dengan lancar. Dan Tuhan pilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin yang mencintai bangsa dan negara ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan gereja kita. Kita membutuhkan supir untuk membantu pelayanan. Saya mohon biar jemaat-jemaat bisa ikut berkontribusi memikirkan hal ini, dan kalau ada orang yang kira-kira bisa menjadi sopir gereja seperti Luki begitu, bisa menyampaikan kepada pengurus gereja. Kita juga doakan untuk Mbak yang kita butuhkan juga, demikian juga dana setiap bulan kita perlukan, dan juga hamba Tuhan yang bisa melayani bersama-sama dan bisa memikirkan pekerjaan Tuhan di sini dengan lebih baik lagi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kita ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kebutuhan gereja kami. Kami butuh rekan hamba Tuhan yang bisa melayani bersama-sama dan sungguh-sungguh punya hati yang benar-benar mencintai gerejamu ini Tuhan, dan dia bisa memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk kemajuan gerejamu di sini. Kami rindu Tuhan, pilihkan orang yang tepat bagi kami. Kami berdoa juga untuk sopir yang kami butuhkan untuk pelayanan, biar Tuhan sediakan orang yang tepat, biar jemaat-jemaat-Mu bisa berkontribusi. Mereka sudah sekian lama mendengarkan kebutuhan gereja ini, biar mereka juga bisa ikut serta Tuhan untuk membantu mencarikan supir dan juga pembantu yang kami butuhkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar kami bisa mendapatkan orang yang tepat. Demikian juga dana yang kami butuhkan, Tuhan juga sediakan supaya kami bisa terus dicukupkan setiap bulan, sehingga semua kebutuhan gereja boleh tercukupi. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita doakan untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang menolong mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka bisa lewat kata-kata mereka, lewat perbuatan mereka, lewat semua yang mereka kerjakan, mereka boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di segala tempat. Mari kita doakan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang tersebar di berbagai tempat Tuhan. Kami rindu setiap anak-anak Tuhan ini boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Lewat kehidupan mereka, lewat tutur kata mereka, lewat perbuatan mereka, mereka boleh menyaksikan kebaikan-Mu, mereka boleh menyaksikan keselamatan yang sudah mereka dapatkan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang bisa membawa jiwa bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu saja yang boleh dinyatakan, dan sungguh-sungguh kami boleh melakukan bagian kami, dan nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak-anak Tuhan di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam semua pergaulan mereka, mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami. Saat ini kami mau memberi persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi, juga setiap kami yang mengelola. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.